Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kaki kiri Ksatria Suci terdorong ke depan sedikit, mengambil setengah langkah saat dia membiarkan Lin Xin menyerang, dengan cepat menaikkan dan menurunkan perisai untuk memblokir setiap nyala api hati. Faktanya, serangan Heart of Fire Long Hao Shen saat ini semuanya mencapai tingkat integrasi dataran tinggi spiritual, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun padanya. Ini hanya bisa berarti bahwa Ksatria Suci ini tidak diragukan lagi memiliki pencapaian unik dalam pembelaannya. Orang bisa melihat lingkaran cahaya emas yang tidak mencolok dilepaskan di bawah kaki Ksatria Suci, berputar di sekitar tubuhnya dan meluas hingga jarak 5 meter dengan gerakan berirama. Lingkaran emas memiliki sedikit perubahan warna setiap kali memanjang di bawah kakinya. Tanpa memberikan perhatian yang cukup, orang tidak akan menyadarinya, tetapi itu adalah sejenis warna emas khusus, bibrida, warna-warni, emas. Sebuah domain, itu adalah wilayah milik Ksatria Suci, meskipun jelas merupakan wilayah yang tidak mencolok. Bahkan jika setelah banyak pertarungan beberapa orang melihat fakta bahwa ini adalah domain, tidak banyak orang yang benar-benar mengingatnya. Jika seseorang harus menggambarkan Ksatria Suci ini dengan ekspresi sederhana, itu akan menjadi sekokoh gunung. Tidak peduli seberapa keras Anda akan menyerang, pertahanan saya akan tetap tidak bergerak. Lin Xin tidak tahu apa kegunaan domain lawannya, tapi Heart of Fire-nya yang sangat invasif sama sekali tidak bisa menembus perisainya. Dia juga berusaha untuk membuat serangan Heart of Fire miliknya dari sudut lain, tetapi pada saat itu pihak lain menggunakan Shield Wall. Serangan Lin Xin benar-benar indah untuk dilihat, memenuhi langit dengan cahaya biru yang berkumpul di sasaran, seperti meriam ajaib yang menembak sasarannya. Dataran tinggi spiritual dengan cepat menghabiskan energi spiritual seseorang, pertunjukan sulap Lin Xin ini sangat mahal dalam energi spiritual, tapi masih ada celah antara mantra terlarang dan mantra itu. Itu biasanya bisa dengan mudah menangkap lawan yang tidak siap, tetapi lawan yang sangat defensif seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Lin Xin tidak tahu seberapa cepat energi spiritual lawan ini habis, dari fakta dia telah menggunakan domain, energi spiritualnya harus mencapai setidaknya 200.000. Pertempuran ketahanan seperti itu hanya akan membuat segalanya semakin tidak menguntungkan baginya. Jadi apa yang harus dilakukan? Lin Xin merenung, tiba-tiba berhenti melancarkan serangan. Tidak lagi harus menahan serangan dari Heart of Fire benar-benar memberikan perasaan tenang pada Ksatria Suci ini. Di sisi lain, api biru berlama-lama di tubuh Lin Xin, saat ia terlihat memulihkan energi spiritual dengan kekuatan penuhnya. Pulih di tengah pertempuran, Ksatria Suci tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk sesaat. Mungkinkah anak ini percaya bahwa saya benar-benar tidak memiliki kemampuan sedikit pun? Saya seorang ksatria dari langkah ke-9 tidak peduli apa yang Anda katakan. Tangan Ksatria Suci terangkat, dan di tengah nyanyian tertunduk, sebuah sihir cahaya terbentuk. Tapi, pada akhirnya, Guardian Knight adalah Guardian Knight. Tidak mungkin dia bisa menyaingi Retribution Knight dalam mengeksekusi kemampuan ofensif. Sepertinya cahaya percobaan secara bertahap terbentuk di depan nyanyian Ksatria Suci. Tapi tiba-tiba, cahaya biru ditembakkan, menghantam perisainya, dan terlebih lagi, jejak biru lain membuat jalan memutar untuk menyerang punggung Ksatria Suci. Meskipun Ksatria Suci tidak terlihat kesulitan menahan serangan ini, dalam praktiknya serangan sihir berbasis dataran tinggi spiritual Lin Xin benar-benar mengerikan. Bagaimana mereka bisa begitu mudah untuk bertahan? Dia benar-benar tidak berani membiarkan serangan Lin Xin mencapainya. Dibiarkan tanpa pilihan, Ksatria Suci hanya bisa menyela Light of Trial untuk menggunakan dinding perisai dalam pertahanan. Melihat pemandangan ini, Lin Xin tidak bisa menahan senyum tipis. Setiap orang memiliki bidang keahliannya masing-masing, dan dengan cara yang sama, juga memiliki kelemahannya masing-masing. Pertahanan Ksatria Suci ini benar-benar hebat, bahkan melebihi Long Hao Shen tanpa domain Dewa Cahayanya. Tapi serangannya adalah titik lemahnya. Dengan pengetahuan ini, Lin Xin memikirkan tindakan balasan. Rentetan serangan sebelumnya melambat, dan Heart of Fire miliknya akan diluncurkan hanya setelah jeda 1 detik setiap saat. Tujuannya sangat sederhana, memaksa lawannya untuk mempertahankan perisainya yang terbentuk dari dataran tinggi spiritual, tetapi tanpa mencurahkan terlalu banyak untuk menyerang. Dengan cara ini, konsumsinya sangat berkurang, dan berkat sayap apinya yang besar, pemulihan energi spiritualnya menjadi lebih cepat daripada milik lawannya.
Dengan demikian, pertempuran penyerangan dan pertahanan ini berubah menjadi perang gesekan. Domain Ksatria Suci disebut domain dataran tinggi, berasal dari penelitiannya sendiri. Ksatria Suci ini dengan watak lembut yang berspesialisasi dalam bertahan, dan sebagai hasilnya, memilih untuk sendirian memfokuskan kultivasinya dalam pertahanan. Dia dulunya adalah pemburu iblis, tetapi bukan kapten timnya. Meskipun dia cukup kuat, karakternya terlalu lembut, dan dia tidak memiliki banyak cara ofensif, dia juga tidak mau belajar serangan. Dalam pertandingannya, lawannya entah jauh lebih lemah darinya, atau harus kebobolan setelah energi spiritual mereka benar-benar habis. Domain dataran tingginya sangat terspesialisasi dalam memperkuat dataran tinggi spiritualnya sambil mengurangi konsumsinya. Penguatan kekuatan pertahanan dataran tinggi spiritualnya mencapai tingkat teknik domain. Di dalam kuil Ksatria, Ksatria Suci ini memiliki gelar perisai utama, dan memiliki perisai tingkat epik. Dalam perang suci, dia telah melakukan banyak pertempuran, menghadapi Dewa Kematian Iblis, Saminaga, dan Dewa Iblis Beruang, Valevor. Berkat kekuatan pertahanannya yang tangguh, kedua Dewa Iblis dibiarkan tanpa cara untuk menangkapnya, membuatnya menjadi kontributor heroik untuk kuil Ksatria. Menambahkan watak lembutnya untuk itu, hubungannya dengan orang-orang dari kuil Ksatria luar biasa, membawanya ke kedudukan yang setara dibandingkan dengan Ksatria Surgawi. Melihat metode tak tahu malu Lin Xin terhadapnya, Ksatria Suci tidak bisa menahan tawa. Hanya saja, kultivasi Lin Xin benar-benar terlalu kurang untuk mengalahkannya. Alasan mengapa dia tidak memanggil tunggangannya adalah karena takut bahwa tunggangannya tidak akan mampu menahan serangan Lin Xin. Bagaimanapun, Heart of Fire yang sangat panas yang terbentuk dengan dataran tinggi spiritual ini benar-benar memiliki kekuatan ofensif yang menakutkan. Memegang perisainya, Ksatria Suci mulai menyerang Lin Xin. Kecepatannya tidak terlihat terlalu cepat, tetapi kemajuannya sangat stabil. Ketika dia bergerak, Lin Xin segera merespons, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka berdua. Tetapi yang membuatnya heran, Ksatria Suci mulai mengubah arahnya saat dia terus mendekati Lin Xin. Sangat cepat, jarak antara mereka berdua berkurang menjadi 100 meter. Kali ini, Ksatria Suci tiba-tiba berhenti di langkahnya. Menyingkirkan perisai di depannya, dia memperlihatkan senyum hangat kepada Lin Xin. Segera, cahaya putih langsung ditembakkan ke Lin Xin. Lin Xin hampir meneriakkan kutukan, kompor Sein spiritual. Dia tidak pernah berharap penatua ini benar-benar memiliki truf yang mengerikan seperti kompor Sein spiritual. Dua kemampuan hebat attraction dan pull secara bersamaan membuat efek pada Lin Xin. Kompor Sein spiritual jelas dilatih ke tingkat tertinggi oleh ksatria ini. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki alat seperti kompor Sein spiritual untuk menemani pertahanan yang begitu kuat? Hanya dengan kompor Sein spiritual yang cocok dengan dataran tinggi spiritualnya, dia bisa menjadi bek terhebat di medan perang. Lin Xin bukan tandingan ksatria suci di tingkat kultivasi. Akan ditarik sedikit demi sedikit, bahkan jika ksatria suci yang berlawanan tidak ahli dalam pertempuran jarak dekat, itu bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh seorang penyihir dalam bentrokan langsung. Tujuan dari kompor Sein spiritual secara alami bukan untuk mengalahkannya secara instan dalam jarak dekat, tetapi untuk menghentikannya dari mengerahkan semua kekuatannya. Itulah alasan senyum yang ditampilkan ksatria suci kepada Lin Xin. Datang. Setelah mencapai sejauh ini, Lin Xin sudah tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa meraih kemenangan lagi. Saat ini, dia memiliki perasaan mengerikan memenuhi dirinya. Sejauh ini, dia percaya dirinya sangat kuat, tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang besar sebagai penyihir api, tetapi juga dorongan kuat dari Heart of Fire. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik yang nyata, kekuatan ofensifnya masih jauh dari cukup. Kecuali jika dia dilatih ke tingkat untuk dapat menggunakan domainnya sendiri, dia memiliki lebih banyak upaya untuk dimasukkan ke dalam bidang sihir. Sementara di tengah terus ditarik ke udara, Lin Xin tiba-tiba berhenti. Sebuah teriakan Phoenix bergema dari dadanya, dan segera, tubuh Lin Xin menghilang. Sepasang sayap spiritual biru besar miliknya membesar sekali lagi, dan dalam sekejap mata, membentuk seekor Phoenix biru besar yang menyerang langsung ke arah ksatria suci. Ksatria suci kedinginan, mengetahui dengan kaget bahwa panas itu tidak hanya di luar, tetapi bahkan tumbuh jauh di dalam hatinya. Api yang sangat kuat. Terlambat untuk berpikir lebih jauh,
dia mengerahkan domain dataran tinggi secara maksimal, membungkuk dan meluncurkan dinding perisai serta penghalang surgawi. Tampaknya Blue Fire Phoenix hendak menyerang dinding perisai. Tapi tiba-tiba, Phoenix besar itu menyusut hampir setengahnya. Heart of Fire yang melayang menghilang seluruhnya, menyebabkannya tidak lagi terlihat seperti tubuh yang terbuat dari energi, tetapi seperti tubuh nyata. Saat Blue Fire Phoenix akhirnya bentrok dengan dinding perisai, pemandangan yang mengerikan terjadi. Dalam sekejap bentrokan, perisai Ksatria Suci berubah menjadi biru, sama birunya dengan warna Heart of Fire. Dalam bentrokan hebat, tubuh Ksatria Suci jatuh kembali sebagai tanggapan, jatuh ke tanah. Ledakan itu tidak hanya satu suara, tetapi terjadi secara berurutan, bang, bang, bang terdengar menggelegar. Dengan setiap ledakan, tembok perisai Ksatria Suci ditolak lebih jauh dan lebih jauh. Ketika ledakan ke-9 terdengar, dia sudah didorong ke tepi lapangan, kembali menghadap penghalang pertahanan stadion. Dinding perisai diringkas dari dataran tinggi spiritual, kekuatan pertahanannya semakin diperkuat oleh domain dataran tinggi. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat dinding perisai saat ini berubah menjadi cair, cairan itu jelas merupakan energi spiritual. Dan, warnanya juga biru. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa tembok perisai yang diperkuat oleh domain itu tiba-tiba tumbuh semakin tipis, agak transparan, dan bahkan membiarkan siluet Ksatria Suci muncul untuk dilihat. Sebuah pembangkit tenaga listrik tanpa domain berhasil memaksa pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain sedemikian rupa melalui serangannya sendiri. Ini sudah cukup bagi Lin Xin untuk dibanggakan, kekuatan ofensif kompor spiritual Blue Fire Phoenix ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Cahaya biru menghilang, dan Blue Fire Phoenix datang terbang. Itu jelas sangat lemah, dan api biru di tubuhnya menjadi transparan, terlihat hampir punah kapan saja. Tapi, tepat pada saat ini, Phoenix biru itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang bergema. Itu membentuk 3 garis biru menelusuri dari tubuhnya, semua mengebor jalan mereka ke dinding perisai. Jarum biru pertama yang mengenai dinding perisai menyebabkan banyak riak muncul di dinding, membuatnya tampak lebih transparan. Tapi jarum biru itu juga menghilang tanpa jejak, diikuti oleh jarum kedua yang ditusukkan, akhirnya melampaui batas dinding perisai. Sebuah lubang kecil muncul, tetapi begitu muncul, jarum kedua itu pecah berkeping-keping. Namun, jarum ketiga mengikuti dengan cepat, menghilang di tengah-tengah dinding perisai secara instan. Mengeluarkan erangan, Ksatria Suci terhuyung ke samping, dan tembok perisai kemudian berhenti. Dengan kilatan cahaya biru, Lin Xin jatuh ke tanah entah dari mana, berdiri setengah jongkok dengan satu kaki. Mendorong tangan kirinya ke tanah untuk menopang seluruh tubuhnya, rambut hijau gelapnya tampak berantakan, dan tubuhnya gemetar ringan, penampilannya sepucat selembar kertas. Sejak mencapai langkah kultivasi ke-9, ini adalah pertama kalinya dia mendorong Blue Fire Phoenix ke level seperti itu. 3 sinar biru terakhir tidak diragukan lagi adalah truf pamungkasnya. Mencampur api kegelapan dengan serangan Heart of Fire miliknya, dia memperoleh kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Setelah kompor spiritual Blue Fire Phoenix menghabiskan sebagian besar dinding perisai yang diresapi dataran tinggi spiritual, langkah terakhir ini akan menjadi poin penting dalam menentukan apakah dia akan mencapai kemenangan atau tidak. Karena pertempuran gesekan tidak mungkin lagi, dia hanya bisa bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dengan serangan terkuatnya. Terlepas dari hasil akhirnya, setidaknya Lin Xin akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Wajah Ksatria Suci tidak terlihat lebih baik dari Lin Xin. Di dada kanannya, api ganda berwarna hijau dan biru muncul, dan tangan kirinya digunakan untuk menutupi dada kanannya dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tapi api hijau dan biru itu menyala dengan sangat keras, tampak merembes keluar melalui celah di jari Ksatria, yang terakhir menunjukkan wajah yang sangat sedih. Lin Xin terengah-engah, nyaris tidak bisa melihat wajah Ksatria Suci. Tentu saja, dia tahu seberapa kuat jurus pamungkasnya yang terbentuk dari campuran api ini. Memadamkan mereka tidak akan sesederhana itu, dan bahkan jika Ksatria Suci akhirnya berhasil, itu akan menyebabkan energi spiritualnya turun ke jurang ketiadaan, membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk melanjutkan turnamen. Saya mengakui, anak muda, tolong ambil kembali kemampuan sihirmu. Ksatria Suci menyatakan dengan tatapan sedih. Hah, menyerah. Lin Xin segera berseri-seri sambil tersenyum.
Meskipun dia menderita rasa sakit yang luar biasa karena serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix, dia tidak berharap untuk muncul sebagai pemenang dari pertempuran itu, dan terlebih lagi dalam kondisi yang sangat baik. Dengan mengangkat tangan kanannya, Fire Cloud Crystal-nya muncul, digunakan sekaligus sebagai tongkat untuk mendekati Ksatria Suci. Menekan tangan kanannya ke dada sesepuh, dia menyerap kembali api ganda bersama dengan Hellfire Needles. Selama proses penyerapan, Lin Xin sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kerusakan sebenarnya yang diderita oleh Ksatria Suci tidak sebesar yang dia harapkan. Ada area hangus di dadanya, tapi sebenarnya, Hellfire Needles mungkin tidak akan pernah benar-benar masuk ke tubuhnya. Ksatria Suci mengedipkan matanya padanya, sebelum kembali dengan terhuyung-huyung ke area Longe. Lin Xin segera mengerti bahwa rekannya melempar permainan. Bahkan saat di bawah dorongan domain dataran tingginya, dia dengan jelas memblokir serangan terakhir dari Hellfire Needle, namun secara sukarela mengungkapkan ekspresi tidak mampu bertahan, menawarkan kemenangan ini padanya. Ketika Lin Xin kembali ke ruang tunggu di bawah dukungan staf awan api, Ksatria Suci itu terlihat mengangguk ringan, ekspresi kekaguman di wajahnya. Ksatria tua itu menunjukkan senyum tipis, lalu menutup matanya untuk memulihkan energi spiritualnya. Lin Xin duduk di kursinya, tanpa sadar melirik Long Hao Shen, yang tersenyum padanya, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengisyaratkan bahwa dia harus mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Masih ada pertandingan lain yang belum datang setelah kemenangan ini. Tapi sangat jelas, meskipun Lin Xin bisa menahan serangan dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix miliknya, dia sangat takut bahwa dia tidak akan bisa terus menggunakannya di pertandingan berikutnya. Keberuntungan Bright Glimmer of Hope benar-benar biasa-biasa saja dalam kompetisi individu ini, tetapi mereka diam-diam mendapatkan dukungan penuh dari kuil Ksatria. Pengaruh ini paling menguntungkan mereka dalam pertandingan antara Hao Shen dan Yang Haoyu. Dukungan dari Ksatria paling kuat dan perisai terhebat membuka jalan mereka di tahap selanjutnya dari kompetisi. Jika Yang Haoyu benar-benar habis-habisan dalam pertandingannya, Long Hao Shen pasti akan dikalahkan, dan sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, eliminasinya akan menjadi pukulan telak bagi seluruh Bright Glimmer of Hope. Tapi Yang Haoyu membiarkannya menang, tidak hanya memberinya pemahaman tentang banyak aspek domain, tetapi juga membina reputasinya. Kompetisi sekarang mencapai babak kelima, dengan hanya 20 kontestan tersisa. Bisa dikatakan bahwa pertandingan selanjutnya akan menentukan peringkat akhir tim asuhan Bright Glimmer of Hope. Ksatria Suci dengan gelar perisai tertinggi telah dengan cerdik menawarkan kemenangan kepada Lin Xin, tidak hanya menawarkan sejumlah besar poin kepada Bright Glimmer of Hope, tetapi juga kursi di 6 besar. Meskipun Chen Yinger telah kalah dalam pertandingannya, dia juga telah menggunakan sebagian besar kekuatan Li Zhengxi. Lin Xin telah maju, dan Bright Glimmer of Hope masih memiliki 3 pembangkit tenaga listrik besar yang belum ambil bagian, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tahap kompetisi selanjutnya yang cerah di depan. Cahaya seleksi yang terang menyala sekali lagi, kali ini memilih Dewi Perang Berdarah dari Secercah Harapan. Seperti yang terjadi, lawan Wang Yuanyuan ternyata adalah penyihir spasial langkah ke-9 dari kuil penyihir, dan pengguna domain juga. Sorot matanya berkedip-kedip, Wang Yuanyuan perlahan melangkah ke lapangan. Meskipun lawan yang dia temui tidak terlalu kuat, mereka masih berada di tingkat atas kompetisi ini. Jadi Wang Yuanyuan benar-benar bisa dikatakan telah memotong jalan melalui onak dan duri untuk akhirnya mencapai titik ini. Dia memiliki tampilan yang sangat tenang, tetapi ekspresi pikiran tunggal di matanya. Saat menatap penyihir tua yang jauh, dia melakukan penghormatan prajurit sederhana. Penyihir tua itu juga membalas hormat. Setelah mencapai putaran kelima pertempuran, setiap pertandingan sekarang sangat penting. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengxi telah mencapai ronde ke-6. Jika mereka bisa meminta orang lain sampai sejauh ini, setidaknya kuil penyihir masih bisa mengancam kuil Ksatria. Jadi, melenyapkan semua kontestan kuil penyihir akan sangat menguntungkan mereka. Memulai mantra, penyihir tua itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Wang Yuanyuan. Sementara itu, udara sedikit berputar, saat sosok penyihir tua itu menghilang tanpa dasar. Dia benar-benar tidak meremehkan Wang Yuanyuan sedikit pun. Dia menggunakan domainnya langsung karena dia telah mengamati kekuatan Wang Yuanyuan, dan menyadari bahwa gadis muda ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik pemilik domain, jadi dia membuat langkah pertama untuk mengambil keuntungan.
Cahaya perak tipis melayang di udara yang berputar, memanjang ke seluruh lapangan. Elemen spasial penuh dengan ketidakpastian, apapun akan sangat terpengaruh di dalam domain semacam itu. Wang Yuanyuan masih berdiri tak bergerak sebagai pancaran merah darah, domain darah, terbentang di bawah kakinya. Domain darah menyebar, tetapi hanya meluas hingga 3 meter di sekitar Wang Yuanyuan. Dikelilingi oleh rambut ikal berwarna darah, Dewi Perang berdarah itu bersinar terang. Penyihir tua itu terus melantunkan mantra dengan nada sedih, tetapi suaranya sepertinya bergema dari segala arah, setelah melalui wilayah pembiasannya yang terus-menerus. Wang Yuanyuan tidak punya cara untuk mengetahui lokasi sebenarnya. Domain spasial yang berputar mulai menunjukkan perubahan, dan beberapa cahaya perak mulai muncul di dalam saat beberapa retakan segera muncul. Retakan hitam itu tampak seperti mulut yang rakus, siap menelan tubuh Wang Yuanyuan kapan saja. Retakan mulai tumbuh semakin banyak, dan ruang di seluruh stadion terkoyak oleh kekuatan spasial yang menakutkan ini, tampak bisa pecah kapan saja. Dari kelihatannya, Wang Yuanyuan tampaknya dipaksa ke dalam situasi yang benar-benar pasif. Tapi, yang tidak dipahami siapapun, adalah bahwa dia belum membuat langkah apapun hingga sekarang, selain melepaskan domain darahnya. Di luar bidang pandang mereka, sepasang mata Wang Yuanyuan yang tersembunyi di domain darah melepaskan warna yang berbeda dari merah dari domain darah sebelumnya. Itu adalah karakteristik warna perak dari atribut spasial. Fiturnya yang paling menarik perhatian dalam kompetisi individu Great Gathering Temple adalah Blood Domain yang aneh ini, tapi jangan lupa bahwa dia juga seorang warrior yang menggunakan atribut spasial. Fluktuasi energi spiritual lembut beredar melalui udara sebagai kemegahan hati bersinar di mata Long Haoshen ini, saat ia bersemangat menyaksikan lapangan. Dia sudah menebak alasan mengapa Wang Yuanyuan belum bergerak sejak awal. Dia hanya ingin mengincar kemenangan dalam satu pukulan. Sukses akan berakhir dengan kemenangannya, atau jika tidak, itu akan berakhir dengan kekalahannya. Bright Glimmer of Hope benar-benar bisa disebut grup yang luar biasa, dan untungnya, mereka semua telah menembus langkah ke-9, beberapa bahkan mendapatkan domain mereka sendiri. Tetapi mereka kurang berpengalaman sebagai pembangkit tenaga listrik, kecepatan pertumbuhan mereka terlalu cepat. Meskipun kultivasi mereka sudah mencapai langkah ke-9, beberapa dari mereka bahkan belum mengalami pertempuran di langkah ke-8. Sampai batas tertentu mereka jelas kurang dalam kekuatan dibandingkan dengan veteran berpengalaman dari 6 kuil besar yang memiliki wilayah mereka sendiri. Itu terlihat di pertandingan Lin Xin sebelumnya, menentangnya dengan ksatria perisai tertinggi, bahwa dia memiliki inferioritas yang jelas dalam standar ini. Adapun saat ini, lawan Wang Yuanyuan bukanlah mangsa yang mudah. Dengan bentrok langsung, peluang sukses Wang Yuanyuan tidak akan tinggi.